A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa inna khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa durkis syaqa wa samatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ayolah hamba jemaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu bersama bahwa kita masih membahas satu kitab Fiqhul Usrah Muslimah karya Syekh Hasan Ayub. Kitab ini 304 halaman dan kita sebenarnya masuki bab nazar, tapi sebelum itu mungkin karena belum terlalu jauh saya ulang sedikit supaya yang sebelumnya belum mengikuti ya mengetahui dari awalnya. Jadi di awal setelah mukaddimah beliau apa posisi? Tukar posisi. Ya.
beliau memulai dengan bab nikah, dan beliau kemudian membahas tentang definisi nikah itu sendiri. An-nikah ma'anahu fi lughah. Jadi nikah secara makna ya di dalam bahasa. Secara bahasa bahwa nikah itu bermakna ad-damu dan juga al-wata'u. Ad-damu ya, ini diambil dari akar kata dhamma yadummu dhamman. Jadi kalau secara harfiah ad-dhammu ini bermakna menggenggam, menyatukan, menggabungkan, ya, menyandarkan, merangkul, memeluk, ya, dan menjumlahkan. Juga adamu itu bisa bermakna lunak dan ramah. Jadi kalau disebut kata nikah atau kalimah nikah itu, maka itu yang terbayang semestinya di kita, bahwa maknanya adalah mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, menjumlahkan. Itu yang hadir begitu. Juga bermakna al-wat'u. Jadi berasal dari kata wati'a, yata'u wata'an. Jadi berjalan, ya, berjalan di atas sesuatu, melalui sesuatu, menginjak sesuatu, memasuki, menaiki, ya, menggauli, ya, atau bersebadan atau bersetubuh. Itu al-wata'u. Jadi kita sudah dapat, jadi secara harfiah, lughatan, secara bahasa, ternyata nikah itu maknanya tadi. Jadi ad-damu, ya, al-wata'u, ya, itu bermakna tadi hampir sama secara keseluruhan, ya. Dan semestinya seperti itulah kemudian kita memahami apa yang dimaksud dengan menikah gitu. Sementara secara etimologi, secara pemahaman, ya, syariat, nikah itu adalah akad, ya, akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri. Jadi bercampur, menjumlah, menginjak, ya, berhubungan dan seterusnya tadi itu semua itu tidak serta-merta dapat dilakukan sedemikian rupa, ya, bercampur tidak sedemikian rupa dapat dilakukan tanpa adanya akdun nikah, ya, akad nikah yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, ya, jadi yang menyebabkan halalnya hubungan suami istri. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 25,
ya, fankihuhunna bi'izni ahlihinna. Jadi maka nikahilah mereka dengan seizin tuan mereka. Ya, jadi tidak cuma menikah dengan makna tadi, ya, percampuran dan semuanya tadi dan seluruh maknanya itu, tapi juga harus ada atau mendapatkan izin. Itulah yang dimaksud dengan adanya akad nikah tadi. Kemudian beliau juga menyampaikan tentang perintah untuk menikah, mencuplik perintah untuk menikah di dalam surah An-Nisa ayat ketiga. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Ini ayat yang agak susah untuk dipahami oleh para wanita. Ini ayat yang ujiannya berat buat para wanita. Ya, ini kalau ada ayat di dalam Al-Quran yang berat untuk diimani oleh wanita, ya ayat ini. Jadi kalau ditanya, ibu-ibu beriman kepada Al-Quran, beriman, yakin, gitu kan. Tapi begitu dibacakan ayat ini, dia jadi mikir lagi gitu. Ya. Jadi karena ayat ini mengatakan, dan jika kamu disuruh kita menikah, ya, ini kaitannya dengan menikah lebih dari satu, ya. Jadi disuruh menikah, ya, 2, 3, 4, ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fahidah. Jadi kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, ya, maka nikah itu cukup satu saja. Ya. Jadi nikah itu cukup satu saja kalau takut tidak dapat berlaku adil. Jadi kita ini termasuk yang apa? Yang takut berlaku tidak adil. Ya, jadi ayatnya bunyinya begitu. Karena nanti kalau kita lihat di dalam prakteknya para sahabat, saya sudah pernah sampaikan, para sahabat itu tidak ada yang istrinya satu. Ya, jadi kalau riwayat yang saya baca, istri satu itu cuma siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, amin hadhil ummah. Abu Ubaidah itu istrinya hanya satu. Jadi sahabat-sahabat yang lainnya itu kalau istrinya 4, jadi kalau kemudian meninggal satu, dia kemudian menikah lagi, jadi 4 defaultnya mereka gitu. Makanya susah di masa Rasulullah dan para sahabat masih hidup itu, sulit untuk ditemukan janda. Karena begitu ada yang janda, kemudian para sahabat menikahinya. Jadi memang diselamatkan. Nah, miris ya, kayak kemarin saya ke daerah Madang Kaum itu ada janda tua, itu dia juga ngasuh anak satu yang bukan anak dia. Jadi rumah itu sudah rubuh banget, udah nggak ada, rumahnya nggak ada sama sekali, rata gitu.
Ya itu. Dan yang di sekitar tidak ada yang bisa, jadi rumah itu sampai rubuh, sampai rata dengan tanah itu, ya, yang di sekitar itu cuma bisa melihat, ya, sampai kemudian Bu El dan teman-teman di sini ini datang, dan kemudian sekarang mulai dibangunkan itu rumah. Saya jalan ke sana di beberapa rumah yang ya isinya orang tua, wanita, janda gitu ya, tadi rumahnya sudah rear dan hampir rubuh. Ini mirisnya di kita, sementara banyak sekali rumah yang di sini banyak rumah yang nggak ditempatin, bahkan sampai hancur, sampai roboh karena tidak ditempati. Ini karena kalau yang muslim ini karena nggak paham, nanti di yaumil akhir berat mereka ditanya urusan harta ini. Ya, maka saya agak bingung melihat orang-orang itu, ya, dengan alasan berinvestasi itu, kemudian dia beli di mana-mana tapi nggak terurus. Itu berat pertanggungjawabannya di akhirat. Kalau kita mau bahas itu, ya, nggak jadi punya harta banyak sebanyak itu tuh. Nah, jadi ini perintahnya. Dan kemudian dalam surat An-Nur ayat 32 juga perintahnya jelas, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Jadi, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Kalau di kita sekarang hamba saya sulit untuk dicari, ya. Jadi kalau misalnya terjadi pertempuran, peperangan antara dua negara, kemudian ada satu yang kalah, kemudian nanti bisa di situ bisa muncul hamba saya, bisa ada perbudakan di situ, ya. Nah, kemudian iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Jadi jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Jadi ini yang menghapuskan anggapan tadi, meruntuhkan anggapan bahwa menikah itu harus mapan dulu. Justru perintah menikah ini bahkan Allah tekankan iyakunu fuqara, ya, kalau dia fakir, ya, kalau dia fakir, yughnihimullahu min fadlih, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, ya. Makanya nanti kita temukan ada riwayat sahabat itu, ya, yang ketika wanita datang kepada Rasulullah menyerahkan dirinya, ya. Jadi ada wanita datang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah untuk dinikahi, ya. Ini gimana Pak Eka kalau ada yang datang ke antum menyerahkan diri untuk dinikahi? Hah? Antumnya insya Allah, yang di rumah innalillah nanti. Jadi begitu kemudian Rasulullah diam menunggu saat apakah ada wahyu yang turun untuk memerintahkan menikahi wanita ini. Ternyata tidak. Nah, baru kemudian ada satu laki-laki yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku menikahi wanita ini. Kemudian Rasulullah tanya, kamu punya apa? Maksudnya untuk mas kawinnya kamu punya apa? Ya, kata dia, aku tidak punya apa-apa kecuali sarung yang aku pakai ini. Lah kalau itu dijadiin mahar, kamu pakai apa? Gitu ya. Ini artinya anak muda ini bukan orang yang mapan,
Ya, jadi begitu kemudian dibilang tidak punya apa-apa, itu Rasulullah suruh pulang, cari sesuatu di rumah untuk dijadikan mahar. Kemudian dia pulang, balik lagi, dia bilang, aku tidak menemukan sesuatu pun yang bisa aku jadikan mahar. Baru kemudian Rasulullah katakan, coba sampai cincin besi. Kalau ada cincin besi bisa dijadikan mahar. Terus dia katakan tidak ada sama sekali. Nah, akhirnya Rasulullah diam. Kemudian laki-laki ini sudah sedih gitu ya. Ya, akhirnya sama Rasulullah dipanggil lagi begitu. Sebentar, kemudian kamu punya hafalan apa? Aku punya hafalan surah ini disebutkan oleh laki-laki itu. Kemudian Rasulullah katakan, jadikanlah itu sebagai mahar. Jadi dari sini kita menjadi faham bahwa hafalan Al-Quran itu bisa dijadikan mahar, tapi urutannya adalah materi lebih dahulu. Materi lebih dahulu. Nah, jadi menikah ya itu tidak nunggu mapan, karena berdasarkan ayat ini Allah mengatakan yakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Jadi jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan ditutup dengan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ya. Nah, ini perintah untuk menikah. Di dalam kitab Al-Mughni ini kitab yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini Al-Maqdisi ini Al-Mughni sendiri itu 16 jilid kitabnya. Ya, jadi Ibnu Qudamah ini di Damaskus, dan dia gurunya termasuk diantaranya Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, ini yang banyak disebut-sebut tersohor di negeri ini bahkan, tapi dengan konteks yang keliru gitu. Karena sebenarnya ulama Abdul Qadir Al-Jailani ini orang yang sangat warok, dan dia tauhidnya kokoh orang ini. Ulama sangat luar biasa. Hanya saja ya Ibnu Qudamah ini belajar dari beliau itu hanya 50 hari. Setelah itu wafat. Ya, wafat di usia 90 tahun. Nah, dalam kitab Al-Mughni di bab nikahnya itu beliau menuliskan, ya, jadi cuplikan. Jadi beliau mencuplik dari Al-Mughni, ya. Jadi Syekh Hasan Ayyub ini mencuplik dari kitab Al-Mughni, ya, tentang masalah hukum nikah. Jadi ada 3 kategori, ya, menurut Ibnu Qudamah. Yang pertama, seseorang itu menjadi wajib menikah kalau khawatir terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Jadi kalau dia berada satu lingkungan, yang lingkungan itu ya dikelilingi dengan kemaksiatan, ya, dan dosa, yang bisa menghentikan itu adalah menikah, maka dia wajib untuk menikah. Yang kedua, disunahkan untuk menikah. Ya, disunahkan untuk menikah kalau ya syahwatnya itu bergejolak, dan dengan menikah bisa menyelamatkan. Jadi
beda ya. Yang satu tadi menjadi wajib kalau dia berada pada satu kondisi di mana kalau dia tidak menikah, dia bisa terpengaruh oleh kemaksiatan yang ada sekelilingnya. Dan ini kita temukan hari ini. Jadi kalau anak-anak muda di negeri kita hari ini bekerja di perkantoran itu, ya, terjadi di sana itu ikhtilat, berbaur antara laki-laki dan perempuan, dan ikhtilatnya itu bahkan wanita-wanitanya tidak menutup aurat, ya. Jadi kebayang bahwa ada seorang laki-laki anak muda mampu menikah, ya, jadi punya syahwat yang dia bergejolak, kemudian dihadapkan pada lingkungan seperti itu, ya, dihadapkan pada lingkungan seperti itu. Ya, dulu saya masih suka ngisi di daerah Sudirman, Tamrin itu, ya, itu kalau udah jam istirahat itu kan, itu udah di bawah itu yang mereka menuju untuk makan siang segala macam, kemudian wanita-wanita dengan pakaian rok pendek dan seterusnya gitu ya, ada yang merokok dan seterusnya. Jadi dia berhadapan dengan lingkungan yang seperti itu. Dia berhadapan dengan lingkungan seperti itu. Jadi kalau ada anak muda dalam lingkungan seperti itu dan dia bekerja dalam lingkungan seperti itu, kemudian minta nikah ke orang tuanya, ya, terus orang tuanya bilang, emang kamu udah cukup uangnya, emang kamu udah bisa nafkahi anak orang, nanti anak orang mau dikasih makan apa? Ini bahaya. Kalau seandainya hal ini yang terjadi kemudian menyebabkan dia tergelincir dalam kemaksiatan, maka si orang tua itu berdosa. Ya, si orang tua itu berdosa. Karena itu kalau kita berdialog dengan anak itu dengan baik, ya, beberapa waktu yang lalu anak saya itu, ya, salah satu anak saya yang laki-laki itu ada yang ngomong ke kita, ya, Umi, Abi, gimana ya? Aku sedang suka sama seorang akhwat, itu ngomong. Alhamdulillah, bagus. Pertama kali kalau anak kita suka sama anak laki, suka sama perempuan, harus di apa? Disyukuri. Kenapa harus disyukuri? Normal. Karena hari ini banyak laki-laki gagah sukanya enggak dengan perempuan, sukanya sama laki-laki juga, ya. Jadi pertama kali harus disyukuri. Terus gimana? Ya sudah, kamu serahkan urusannya ke Allah, dan nggak perlu wanita itu tahu. Selipkan dia dalam doa kamu. Kalau seandainya memang nanti itu jadi jodohnya dia, jodohnya kamu, insya Allah nggak kemana-mana. Kamu konsentrasi saja. Kecuali kalau kamu udah siap. Kalau kamu sudah siap, sudah, kita datangi saja orang tuanya. Kan sesederhana itu sebenarnya, ya kan? Yang bikin nggak sederhana itu siapa? Kita yang bikin nggak sederhana. Coba di antara kita di sini semua ini, yang dulu nikah yang udah mapan banget siapa? Pak Jas tuh nikah udah mapan banget. Hah? Campang-camping kan? Ya. Bang Amun nikah udah mapan banget. Hah? Belum apa-apa kan? Kadang-kadang kita ini mikir, kenapa jadi mikirin jadi susah sama anak gitu. Semangat yang depan, Kak. Semangat. Kalau semangat mah umur sekarang juga masih semangat. Semangat mah gak usah diceritain. Nah, kita tuh kadang-kadang ngelihat anak
Ini karena sayangnya kita ya, kita tuh sayang sama anak, ngerasain kita susah dulu waktu nikah awal seperti apa gitu ya. Akhirnya kita berpikir jangan kayak kita dulu deh, dia tunggu mapan dulu, ya kan? Padahal kalau dia nunggu mapan tuh repot. Di zaman Pak Jas dulu pegawai negeri, 1 kali gaji itu mungkin 2-3 kali gajian udah bisa beli rumah. Sekarang anak kita kerja tuh jauh-jauh, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, 100 kali gaji pun belum tentu dia bisa beli rumah gitu. Mau kapan dia nikah? Iya, kan kasihan tuh begitu, tiap hari ngeliatin wanita yang macam-macam dan dandan macam-macam gitu ya, puasa nggak kuat ya kan, puasa nggak kuat. Iya betul, tapi tadi itu kan kalau kemudian kita harus nimbang juga yang lain. Kalau anak itu kemudian jatuh ke dalam zina, nauzubillah min dzalik. Nah, itu masalahnya. Kadang-kadang sayang kita sama anak itu tidak ngukur gitu, tidak ngukur. Ya, anak saya pertama itu, saya kan udah jadi kakek sekarang ini. Itu udah jadi kakek-kakek, saya udah punya cucu. Ya, anak saya pertama itu dia bilang saya niat nikah usia 20 tahun. Itu udah 20 tahun dia bilang ke saya, Mbak Istri, Umi Abi aku mau nikah. Hah? Iya kan aku berniat nikah usia 20 tahun. Udah ada calon? Belum. Lah, belum gimana calon? Belum ada calon gitu. Itu ada ya hari ini orang mau nikah belum ada calon gitu. Dia bilang, masa kamu punya teman di tempat kamu mengajar sebanyak itu, ahwat nggak ada yang kamu mau? Nggak ada, kata dia. Belum ada yang tertarik. Ya sudah, kalau begitu saya tanya sama uminya, Umi punya calon nggak buat dia? Nggak ada, Bi. Abi bisa nggak ada? Nggak ada juga. Kalau calon serampangan banyak ya. Akhirnya saya tanya ke anak saya yang kedua, kamu punya banyak teman itu, coba ada teman kamu yang cocok nggak buat abang? Kata dia, ada, Bi. Nah, aku udah lihat dia gimana dia malamnya, ya pernah mabit bareng segala macam, bagus nih, Bi. Udah, ya akhirnya ya udah kalau gitu kita ini aja, nazar saja, ya datang. Bawa, nazarnya di mana? Tuh di GH Corner itu. Cari tempat yang tadinya mau di sini, nanti di sini heboh pula kan orang kan. Udah sambil duduk di situ. Udah si awat buka cadarnya, lihat macam. Udah. Gimana, Bang? Lanjut, Bi. Lanjut gitu kan. Lanjut ngelamar langsung ke Bandung. Bandung terima jadi. Ya, jadi terus udah akad nikah selesai. Itu sesimpel itu sebenarnya, ya. Dan insya Allah kalau kita yakin bahwa ini kan rumusan Allah tadi sudah dikasih tahu sama Allah, rumusnya itu. Kalau kamu tidak mampu, Allah akan mampukan. Kalau kamu miskin, kalau kamu fakir, Allah akan mampukan. Rumusnya gitu, ya, rumusnya begitu. Ya Pak Ahmad ya, kalau anak mau nikah, udah lanjut bilang gitu. Ya. Jadi memang beda, setelah nikah itu beda, tanggung jawab segala macam itu jadi beda. Jadi tadi ya, yang satu wajib nikah karena khawatir terjerumus dalam kondisi dosa. Yang kedua disunnahkan nikah kalau seperti apa? Syahwatnya bergejolak terus, ya. Jadi ada ahwat lewat, udah kacau, kacau itu. Iya, kan
Ini yang baru nikah, benar kan Ustaz ya? Jadi deg-degannya parah gitu. Dia coba tanya yang belum nikah itu. Ya. Kohar itu kan kalau ada ahwat datang assalamualaikum ahwat gitu, itu udah deg-degannya nggak karuan gitu. Nah kalau udah sampai seperti itu, untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak terjebak ya dalam syahwat yang terus bergejolak dan dia tidak tahu sampai kapan dia bisa menahan itu, maka yang seperti ini disunnahkan untuk menikah. Ya, disunnahkan untuk menikah. Padahal dia tinggalnya di masjid, ya lingkungannya masjid, bukan kantor yang seperti tadi itu kan, itu kan masjid. Itu nanti kita bahas. Iya ya. Iya. Ya nanti ini kita dudukkan. Nanti kita bahas Pak Jas. Pak Jas buru-buru amat ini. Jadi kita akan dudukkan karena sekarang ini kalau pakai aturan pemerintah yang ada, bukan saya nyalain pemerintah ya, tapi pakai aturan pemerintah yang ada itu, maka secara syariat tidak masuk sebenarnya. Nanti kita bahas itu masalah ukurannya rusda. Apa itu rusda? Nanti kita bahas. Yang ketiga, jadi tadi ada wajib, ada sunnah. Yang ketiga, ada orang yang tidak lagi memiliki nafsu, ya, nggak punya keinginan. Apakah karena bermasalah, lemah syahwat, atau karena dia masih punya keinginan tapi ada penyakit? Untuk orang seperti ini ada dua pendapat. Menurut Ibnu Qudamah, beliau mengatakan ada dua pendapat. Yang pertama, disunnahkan menikah sebagaimana kaidah umum yang berlaku. Ya. Dan ini ada riwayat di masa Rasulullah ketika ada seorang laki-laki yang dia bermasalah. Ya. Jadi kalau bahasa kita itu lemah syahwat itu. Nah, akhirnya disampaikan ketika ada seorang wanita yang siap untuk menikah, kemudian disampaikan bahwa ya seperti ini, ya, tapi kemudian mereka menikah dan alhamdulillah tersembuhkan laki-laki itu. Nah, pengalaman saya ada guru saya, ya, ada Ustadz Abdul Rafiq LC itu beliau punya murid dulu. Jadi pada murid sudah 40 tahun tapi belum nikah. Belum nikah. Ini cerita beliau langsung ke saya. Belum menikah. Tapi membuat bingung kan, ini kenapa? Dia udah mapan hidup tapi belum nikah. Jika ditanya hal macam, akhirnya dia jujur bahwa saya ini mengalami sakit, jadi impotensi. Oh begitu. Tapi kalau seandainya ada wanita yang mau menikah sama kamu mau? Mau Ustaz. Nah terus dicarikan terus seorang wanita ahwat ditanya mau menikah, ya ada nih calon, ya mapan tapi tadi dia ada satu masalah, ya. Ya kemudian kata ahwat itu gak apa-apa, saya siap insyaallah. Ada rumusnya, kata Ustadz. Kemudian kamu berdua harus banyak istighfar. Ya, kamu berdua harus banyak istighfar. Kenapa banyak istighfar? Satu, manfaat istighfar itu menguatkan tubuh. Memperbanyak istighfar itu satu manfaatnya, menguatkan tubuh. Antum bisa cari di Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua itu adalah memperbanyak anak. Artinya manfaat istighfar itu memperbanyak anak. Itu artinya tidak mungkin kan anaknya banyak kalau dia impoten. Sehingga kalau dia beristighfar dan salah satu manfaat memperbanyak anak, maka Allah akan perbaiki. Ya, akan perbaiki. Nah, betul, ya. Jadi berapa bulan kemudian dia telepon ke ustadznya.
Saya bilang, Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah apa? Saya udah bisa apa? Itu. Ternyata sudah sembuh dia. Jadi istighfar itu perbanyak saja, lazimkan istighfar. Kalau ada masalah dirasakan misalnya sulit, ya memiliki turunan, ya saudara atau siapapun gitu, sampaikan saja, lazimkan istighfar. Lagi naik kendaraan, banyakin istighfar, bawa mobil, bawa motor, banyakin istighfar, lazimkan. Insya Allah akan mudahkan, Allah mudahkan. Kemudian yang kedua, jadi tadi dari yang ketiga tadi kan ada dua pendapat. Yang pertama disunahkan untuk menikah mengikuti kaidah umum. Yang kedua, tidak menikah adalah lebih baik baginya. Ya, menurut beliau, menurut Ibnu Qudamah, karena ya bisa jadi wanita itu akan memiliki manfaat jika dia menikah dengan orang lain. Ya, jadi ini pertimbangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah yang dikutip ya oleh Syekh Hasan Ayyub dalam dari kitab Al-Mughni ya. Baik. Kemudian ada yang terlewat sedikit dari seruan untuk menikah tadi, satu hadis yang sering disampaikan ya di dalam forum-forum yang berbicara tentang pernikahan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat ya di kami ini sedang ada Rasulullah Muhammad SAW. Rasul itu kemudian menyampaikan ya ma'syar sabab, ya ma'syar syabab. Hai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Ya. Siapa di antara kalian yang sudah mampu ya falyatazawwaj. Ya, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, ya, karena itu lebih baik untuk pandangan matanya. Wa ahsanu lil farj, dan itu juga untuk memelihara kemaluannya. Ya, untuk memelihara kemaluannya. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Jadi kalau ya dia belum mampu, hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, ya, sebab ia dapat menjadi benteng. Ya, menjadi benteng. Nah, ada perbedaan pendapat di ulama tentang al-ba'ah ya, ketika mereka menafsirkan hadis ini. Al-ba'ah ada yang memaknai dengan kemampuan untuk berhubungan. Ya, jadi kalau ini adalah sebuah kemampuan untuk berhubungan, ya, maka hadisnya jadi kira-kira begini: wahai generasi muda, wahai anak muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berhubungan, hendaklah ia menikah. Pendapat kedua, al-ba'ah itu adalah kemampuan untuk menafkahi. Ya, jadi beda pendapat. Satu menganggap bahwa al-ba'ah adalah kemampuan untuk berhubungan. Yang kedua adalah kemampuan untuk menafkahi. Ya, jadi kalau kemampuan untuk menafkahi kemudian kita masukkan di sini, wahai generasi muda, wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia menikah. Mampu menafkahi keluarganya, hendaknya dia menikah. Ya. Kalau kita lihat dari hadis ini, karena nanti kita tahu ternyata di kondisi hadis ini, jadi kalau kita lihat di asbabul wurudnya, sebab kenapa hadis ini keluar, ya, ketika itu
Ibnu Mas'ud sedang bersama dengan beberapa anak muda lainnya, dan mereka anak muda yang belum punya apa-apa. Mereka anak muda yang belum punya apa-apa. Jadi artinya kalau al-ba'ah itu adalah kemampuan untuk menafkahi, maka bukan itu yang dimaksud. Ya, karena Ibnu Mas'ud pada saat itu dan anak-anak muda lainnya itu semua adalah anak-anak muda yang mereka ya secara kemampuan menafkahi belum punya kemampuan untuk menafkahi. Jadi ini konteksnya ya lebih kepada kemampuan untuk berhubungan atau keinginan untuk berhubungan. Ya, konteksnya kepada itu. Walaupun nanti untuk menengahinya, maka nafkah itu paling tidak dia bisa memberikan sehari ya menafkahi keluarganya. Ya, itu yang dibahas dari hadis ini. Baik. Kita masuk ke bahasan kita. Sudah syuruk belum? Belum bunyi ya? Hah? Udah bunyi. Kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi kita kemarin sudah melalui itu, ya. Yang kita ingin bahas sekarang ini adalah bab tentang nazar, ya. Nazar itu melihat, ya, melihat calon pengantin atau calon pasangan yang ingin dinikahi. Rasulullah Muhammad SAW itu menyampaikan, "Idza khataba ahadukum wal mar'ah," ya. Jadi jika salah seorang dari kalian ya ingin menghitbah, ingin melamar seorang wanita, idza khataba ahadukumul mar'ah, apabila salah seorang kalian ingin menghitbah, ingin meminang seorang wanita, fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'u ila nikahiha falyaf'al. Jadi maka jika dia bisa melihat apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Jadi ini disuruh sama Rasul. Ya, disuruh sama Rasul. Jadi kalau misalnya udah saya nggak perlu lihat lah, saya udah psikoh, saya percaya perempuan di mana juga sama aja. Kalau udah mati lampu gelap ya sama aja gitu semuanya. Tidak bisa begitu. Ya, karena Rasulullah Muhammad SAW ya, ini adalah hamba Allah yang paling thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi Rasulullah menyuruh, jadi ada ikhtiar, menyuruh untuk kita melihat nazar, melihat wanita yang ingin kita khitbah. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita punya dorongan yang semakin kuat untuk menikahi dia. Nah, hanya saja di sini artinya nazar itu lil khitbah. Melihat itu udah dengan niat untuk meminang, untuk melamar. Ya. Jadi bukan lihat dulu lah, siapa tuh cocok, lihat dulu lah, siapa tuh cocok, enggak ada itu. Ya, lihat dulu siapa tuh cocok, lihat dulu siapa tuh cocok. Ini niatnya sudah memang ingin menikahi, maka lihat. Apa mungkin batal? Mungkin. Jadi kemuliaan seorang wanita itu di dalam Islam dijaga sedemikian rupa. Ya, dijaga sedemikian rupa. Jadi kalau memang pengen melihat, ya, tapi niatnya memang ingin menikahi. Ya, bukan cuma pengen lihat aja, siapa tuh cocok, pengen lihat, kan sekarang begitu kan.
Kebanyakan begitu. Jadi nauzubillah min dzalik, apalagi sekarang ini era Instagram. Bapak di sini makanya Instagram apa FB? Kalau FB berarti tua gitu. Itu kata anak saya gitu kan. Saya kan nggak punya Instagram. Instagram saya dibuatin sama tim, ada tim buatin Instagram saya. Saya bilang, aduh, saya bilang ngapain pakai itu. Tapi Ustadz ini buatlah gitu supaya bisa ngobrol di kalangan anak muda gitu. Itu ya. Sampai sekarang tuh nggak pernah saya posting, itu cuma ada 4 tuh yang posting juga bukan saya gitu. Itu sampai saya bilang, mana saya ini jadi admin saya deh itu. Ya, jadi itu di Instagram itu ternyata anak-anak muda itu banyak yang nyari jodohnya lewat situ. Bahkan nanti mohon maaf nih supaya bapak-bapak tahu ya, teman-teman tahu semua, sekedar tahu saja. Jadi sampai misalnya ada anak wanita pengen dia banyak viewersnya, banyak nge-like segala macam tuh, itu nanti dia mencoba cari kenalan sama yang di Instagram yang dia fotografer gitu. Nanti kemudian dia kenalan terus minta dibuatkan foto, dia foto segala macam. Nah itu kan kalau yang ngambil memang jago foto kan beda dengan kita ya, yang ngasal-ngasal foto. Itu kan bagus-bagus fotonya. Wah, langsung banyak yang suka, langsung banyak yang DM dia gitu kan. Itu naik dia. Ya. Naik. Followernya banyak sekali, bertambah followernya cuma gara-gara foto itu. Nanti dari sekian follower dia lihat lagi mana yang laki-laki yang followernya banyak juga. Kemudian dia coba nanti ngobrol, hubungan gitu. Baru kemudian nanti ketemu, cocok. Kalau enggak ya sudah, cari lagi. Coba, di mana syariatnya? Enggak ada syariatnya. Ya, ini yang namanya generasi 4.0. Jadi generasi 4.0 itu begitu. Jadi nggak ada. Jadi nggak punya gambaran syariat pada mereka untuk milih pasangan, itu nggak ada gambaran sama sekali. Yang penting cocok, suka sama juga, terus cinta. Kenapa? Karena cinta. Ya, modal nikah cinta doang. Nah, makanya banyak nikah muda. Jadi problem nikah muda, terjadi perceraian itu bukan karena nikah mudanya. Ya, bukan karena nikah mudanya. Jadi betul bahwa, dan sekarang nih di era Covid ini yang nikah muda banyak. Benar, saya kan minta mahasiswa saya untuk buat tugas akhirnya, salah satu coba cek angka perceraian kan tinggi di era Covid ini. Kenapa tinggi? Lah yang biasanya seorang suami pergi ngantor, kemudian dia punya hubungan, itu kemudian begitu di rumah saja kelihatan kan asiknya cuma ngobrolnya pakai HP, kebaca, ketahuan sama istri, ribut rame gitu. Jadi Covid ini angka perceraian tinggi. Di angka pernikahan anak muda juga tinggi. Yang biasanya bisa jalan setiap Sabtu kemana, datangin rumahnya kan nggak bisa Covid. Cara paling mudah gimana supaya nggak perlu ngapel apa datang Sabtu ketemu jalan, gimana cara paling mudah? Nikah, hemat lagi. Iya, jadi nikah di masa Covid ini hemat. Iya, ini nggak ada pesta. Punya uang ya Pak Jasip punya uang banyak, mau mestain anak sekarang nggak bisa. Ya, siapa di negeri ini orang kaya kayak apapun punya uang banyak,
Ya nggak bisa buat pesta gede. Ya. Kita sih buat rame dikit aja nih. Ya coba buat acara nikah di sini, datangin satgas gitu sama tim lagi lain. So bubar. Nah ini makanya kenapa banyak anak muda yang nikah itu. Sekarang angka pernikahan anak muda tinggi di masa Covid ini. Jadi nazar itu lil khitbah. Ya, nazar itu melihat calon itu untuk dipinang. Jadi bukan sembarangan cuma pengen lihat saja. Siapa tahu saya suka. Enggak. Ya. Nah, itu mungkin di pengantar untuk nazar ini nanti kita bahas lagi karena memang nazar ini ada yang secara resmi ketemu dan lihat, nanti ada yang bisa dilihatnya sembunyi-sembunyi gitu ya. Dan itu dilakukan oleh sahabat. Ada sahabat yang melakukan dengan sembunyi-sembunyi, ada sahabat yang dia melakukan dengan terang-terangan. Ya, itu kenapa kita harus belajar itu. Ya, supaya kalau kita salah ya jangan sampai di anak kita salah juga nanti. Itu saja mungkin. Ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Silakan. Tadi Pak Rajas, rusda. Jadi sebenarnya dalam surah An-Nisa ayat 6 itu Allah itu sudah memberikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana mengukur kelayakan seorang bisa menikah. Ya. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusyda farfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfa wa bidaran ayyakbar wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Jadi di ayat ini Allah sampaikan, dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Ya. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah ya rusda itu kemampuan dia untuk mengelola harta. Ya, maka serahkanlah hartanya kepada mereka. Jadi kapan usia bisa menikah? Baligh itu usia bisa menikah. Tapi kita mengizinkan dia menikah, indikasinya apa? Indikasinya rusda. Ya, dari ayat ini indikasinya adalah rusda. Rusda itu apa? Rusda itu kemampuan dia, kecerdasan dia dalam mengelola harta. Jadi kalau anak kita itu kita kasih harta, kita titipin uang dan seterusnya, itu dia bisa memelihara dengan baik. Dikasih motor, dia bisa rawat dengan baik motor itu. Ya. Dikasih satu amanah tertentu, materi atau harta, dia bisa merawat dengan baik. Itu ciri pertama. Ciri kedua, kalau dikasih harta, ya, dikasih uang misalnya, dia bisa membelanjakan dengan baik. Jadi belanjanya dia itu tidak lagi apa yang dia suka, apa yang dia pengen, tapi dia lebih kepada ini bermanfaat tidak buat saya. Nah, yang ketiga, dia bisa menumbuhkan harta itu. Jadi kalau kita kasih uang, ternyata dari uang yang kita kasih itu dia bisa menumbuhkan berlipat. Ya, dikasih uang, ternyata dia beliin sepatu ya 3 pasang, dijual online sama dia, uang yang tadinya dia punya 1 juta sekarang sudah jadi 3 juta, 4 juta. Itu menumbuhkan. Jadi itu 3 hal. Jadi kalau anak sudah balik, ya, anak Angga udah balik belum enggak? Udah kan? Ini dia usianya sudah usia boleh nikah. Tapi harus dilihat lagi 3 hal tadi ini.
Enggak, ini bisa ngerawat nggak harta kalau diberikan. Kemudian kalau dikasih uang dia bisa membelanjakan dengan tepat tidak. Kemudian kalau dikasih materi dia bisa menumbuhkan atau tidak. 3 hal ini itu bisa kita putuskan dia layak untuk menikah atau ya. Itu Pak Jas. Terjawab Pak Jas ya? Ya. Kayaknya lebih simpel. Yang bikin susah siapa? Kita. Yang buat susah kita. Iya. Apalagi anak perempuan itu dia begitu dia balik itu, dia betul-betul mencari tadi. Kalau dia punya ayah yang baik, maka dia ingin sekali ada laki-laki yang seperti ayahnya yang bisa nemenin dia setiap saat. Pengen sekali dia. Jadi kadang-kadang anak perempuan kita di usia 16-17 tahun itu bikin kita risih. Kenapa? Dia itu di jalan kadang dirangkul kita karena memang waktunya dia begitu. Yang istri kita saja nggak begitu gitu. Ya kan? Jadi anak perempuan tuh memang begitu, beda. Ya. Nah, anak laki nggak ada yang begitu 16 tahun liatin apa, nggak ada. Ketemu mau antum cium aja udah bagus tuh anak laki. Ya, mau antum cium karena udah lama itu antum cium di depan teman-teman yang lain, itu udah bagus banget. Ya. Nah, kalau anak perempuan karakter beda lagi. Beda lagi anak perempuan. Saya alhamdulillah baca kemudian prakteknya ada 3 anak perempuan, ada 4 anak laki-laki gitu kan. Di rumah itu ada 4 anak laki-laki, ada 3 anak perempuan gitu. Dan 7 itu ternyata nggak banyak loh Pak. Saya tuh seumur segini rumah itu udah sepi. Kalau pagi itu udah tinggal saya sama istri. Ya. Umur masih 49, kalau pagi udah tinggal berdua sama istri. Ini karena pandemi ini aja nih yang paling kecil itu ya di rumah online, ya via Zoom, via Google Meet dan seterusnya. Ya itu tinggal 1. Ibarat kata udah hampir balik modal itu, tinggal berdua doang. Aduh. Itu Muhammad. Ya Pak Jas. Kalau ya. Insyaallah itu mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Nanti kita lanjut lagi insyaallah. Kita tutup saja dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.